Halo, selamat sore pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Segi The Black Magician. Udah lumayan lama juga ya kita nggak bersua ya, karena kondisinya juga masih PSBB dan ya masih belum bebas ya kondisinya untuk kemana-mana gitu. Jadi beberapa video memang kita juga sempat terbengkalai karena kita nggak bisa ekspedisi juga. Tapi nggak usah khawatir, karena nggak lama lagi juga kita akan mulai ekspedisi lagi. Tentunya nanti akan ada video-video lagi. Tentunya tempat yang akan kita kunjungin juga nantinya akan lebih seru ya, karena kemarin kita udah sempat nyatet nih beberapa tempat dan ada masukan-masukan juga dari viewer juga gitu. Jadi ada yang minta, "Bang, coba ke daerah ini, Bang, coba ke daerah ini." Kita udah tampung, kita udah coba cari tempatnya, maksudnya cari review tempatnya. Ya ternyata lumayan kayaknya lumayan worth it untuk kita kunjungin gitu. Tapi untuk kali ini saya ingin review tentang saya ingin berbicara bukan tentang misteri ini untuk kali ini. Jadi kebetulan saya dan Bang Anggi itu kita lagi mau rilis yang namanya, kita sebutnya Slime Indonesia ya. Slime Indonesia ini apa sih? Slime Indonesia ini sebetulnya perusahaan yang akan bergerak di bidang aplikasi dan semacamnya ya. Jadi sebetulnya saya nggak terlalu ahli dalam dunia IT. Sebetulnya mungkin Bang Anggi yang lebih ahli dalam hal itu gitu. Tentunya nanti untuk informasi lebih lanjut tentang Slime Indonesia ini kalian bisa lihat di deskripsi nanti ada dicantumin di deskripsinya ya, seperti apa gitu. Jadi intinya aja kenapa sih kita bikin Slime Indonesia gitu? Karena di Indonesia ini kan selama ini belum pernah ada aplikasi atau semacamnya yang memang berasal dari negara kita sendiri. Selama ini kita kalau download aplikasi atau kita masih menggunakan dari luar ya, seperti yang kalian udah kenal nih, aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi semuanya itu buatan dari luar, bukan dari kita sendiri. Nah, sengaja kita bikin aplikasi sendiri, karya anak bangsa sendiri. Bahkan salah satu tim kita ini selain saya dan Bang Anggi, ada satu lagi yang masih sangat muda, masih berusia 14 tahun, tapi memiliki otak yang sangat jenius ya. Memiliki otak sangat jenius dan justru punya peran paling penting di Slime Indonesia ini. Peran paling pentingnya apa? Karena justru dia ini yang menangani bagian keamanan ya, bagian keamanan dari keseluruhan aplikasi ini gitu. Jadi yang pertama kita akan launching adalah itu namanya Slime Store. Jadi tempat aplikasi semacam Play Store ya. Jadi kita bikin aplikasi Play Store sendiri yang semacam ya seperti yang ada sekarang gitu loh, seperti yang kalian tahu sekarang. Nah, isinya ya untuk kalian download aplikasi. Nah, Play Store ini memang akan Slime Store ini memang akan menjual, kita akan menyediakan aplikasi-aplikasi dari Slime Indonesia. Tapi selain itu juga kalian yang nantinya mau pasang aplikasi itu bisa di sini ya. Kalian bisa pasang sendiri aplikasi kalian di sini, tentunya dengan biaya yang lebih terjangkau dan persyaratannya juga lebih mudah gitu loh. Nah, selain Slime Store sendiri, yang pertama kali akan kita launching adalah Slime Chat. Ya, Slime Chat itu sama seperti aplikasi chatting yang kalian gunakan sekarang ya. Ya, berbagai macam aplikasi chatting itu ada banyak. Ya, tergantung kalian lebih nyamannya dengan aplikasi yang mana, itu bebas aja sih. Nah, kita bikin di sini namanya Slime Chat. Kenapa kita kasih nama Slime Chat ya? Karena memang aplikasi ini lentur dan gimana ya? Kalau bisa dibilang nggak bisa dihack, ya mungkin nggak bisa dihack. Karena kenapa? Kita di sini keunggulannya nggak menyimpan data seperti kalau misalnya kalian pakai aplikasi chatting yang sekarang. Itu kan data bisa dihack ya, bisa diambil sama orang lain. Kalau kita nggak, karena kita nggak menyimpan data. Jadi pada saat kalian ngirim message atau ngirim gambar atau video atau semacamnya, itu ya udah, begitu udah sampai ke tempat tujuan, ya sudah, data itu
nggak ada di kita gitu. Data itu sudah sampai di tempat tujuannya, jadi kita nggak save ya, nggak save data, kecuali mungkin pada saat kalian kirim ternyata yang nomor yang kalian tuju sedang tidak aktif atau apa, ya memang akan tersimpan sementara. Tapi begitu nomor itu udah aktif, akan terkirim dan udah nggak akan ada lagi data yang disimpan di kita gitu. Lalu selain itu juga bedanya lagi dengan aplikasi chatting lainnya, itu di Slam Chat ini kita meminimalisir yang namanya penipuan ya, karena banyak sekali di aplikasi lain ya nomor itu digunakan untuk penipuan. Jadi pada saat nomor kalian sudah tidak aktif karena suatu hal nih, mungkin ya entah karena apalah gitu kan, nomor kalian udah nggak aktif, itu kalian masih bisa, itu nomor masih bisa dipakai untuk chatting. Nah itu sering kali disalahgunakan tuh sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah di Slam Chat ini hal itu kita hilangkan. Jadi kalian hanya bisa daftarkan nomor kalian di Slam Chat, itu adalah nomor yang ada di HP kalian. Jadi kalau nomor kalian sudah tidak aktif atau tidak terpasang di HP-nya, ya itu tidak bisa digunakan gitu loh. Jadi intinya memang untuk meminimalisir tindak kejahatan ya. Ya tentunya memang semua aplikasi nggak ada yang 100% aman. Semuanya tetap pasti punya kelemahan. Kita hanya bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan. Ya salah satunya dengan yang seperti tadi saya bilang. Sebetulnya selain yang tadi saya sebutin, akan ada banyak lagi aplikasi yang nanti akan muncul di Slam Indonesia. Jadi untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Slam Indonesia itu apa sih Slam Indonesia, nanti kalian bisa lihat bisa klik link di bawah ini nanti ya. Nanti ada linknya kita cantumkan. Nanti kalian silahkan klik aja di situ ya, nanti ada penjelasannya mengenai Slam Indonesia. Tentunya Slam Indonesia ini karena memang murni kalian anak bangsa, kita semuanya juga orang Indonesia tulen ya. Kebetulan kita bertiga ya, saya dan Bang Anggi, tentunya kalian udah tahu, udah kenal. Dan satu orang lagi ya yang tadi saya sebutkan, itu kita orang Indonesia tulen kok. Jadi ya kita memang membuat aplikasi ini, kenapa dinamakan Slam Indonesia juga, karena memang di Slam Indonesia ini memang ini murni karya anak bangsa, memang murni karya kita sendiri gitu loh, murni karya kita sendiri. Jadi hanya ya memang khusus untuk Indonesia ya. Biarpun mungkin nantinya kalau orang luar mau pakai sih bisa aja, cuma paling nggak ini adalah identitas kita yang memang kita gunakan untuk negara kita sendiri, untuk mengembangkan, untuk memajukan negara kita sendiri di sini. Ya kurang lebihnya seperti itu sih untuk video kita kali ini. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan mulai ekspedisi lagi, kalian bisa tunggu aja kelanjutannya dari ekspedisi ya saya dan Bang Anggi seperti biasanya. Mungkin ada juga nanti yang video saya sendiri untuk ekspedisi di tempat lain ya, nanti kalian tinggal pantengin aja channel selanjutnya ya. Sekian dari saya Ki The Black Magician, terima kasih.